Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Juni Diara Pratiwi Sinaga dengan NIM 2231121061 di dari kelas DIK G 2023 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Juni Diara Pratiwi Sinaga dengan NIM 2231121061 dari kelas pendidikan G 2023. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pemahaman materi dari bab 2 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke materi pertama. Itu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi ada 3 pengertian di dalam buku ini. Yang pertama adalah Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara Indonesia. Dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Selanjutnya, B. Sejarah pendidikan. Sejarah Pancasila kemerdekaan. Ada 36 subjudul di judul besar dari B. Sejarah Pancasila Pancasila kemerdekaan. Saya akan menjabarkannya satu persatu. Dari yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Menurut H.M. Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah bangsa Syailendra dari tahun 600 sampai 1400. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit. Ketiga, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka tahun 1945. Kedua tahap negara kebangsaan yaitu Majapahit dan Sriwijaya adalah negara kebangsaan terlama. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dikarenakan adanya kekayaan alam Indonesia yang dibuktikan dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah menyebabkan keinginan bangsa asing untuk masuk ke Indonesia. Bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang membutuhkan rempah-rempah tersebut mulai berdatangan. Dikarenakan keserakahan oleh bangsa-bangsa Barat itu, mereka menghadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Pattimura, Imam Bonjol di Penogoro, Badaruddin, Pangeran Antasari, Jalentik di Bali, Anang Agung Made, dan lain-lainnya.
Selanjutnya yang ketiga, Kebangkitan Nasional 1908. Pada permulaan abad 20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu dengan membentuk organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam pendidikan dan sosial. Organisasi pelopor utama dari organisasi yang telah didirikan yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudri Husado. Kemudian banyak bermunculan organisasi lain seperti Sarekat Islam, Sarekat Islam dipimpin. Kemudian berdiri Partai Nasional Indonesia dan lain-lainnya. Keempat, Sumpah Pemuda 1928. Melalui Sumpah Pemuda ini semakin tegaslah apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air, dan bangsa itu diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tali pengikat persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Yang kelima, perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik. Kemudian tanggal 8 Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda. Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda. Oleh sebab itu, Jepang memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal itu hanya siasat Jepang untuk membantu menghancurkan Belanda. Kenyataannya, yang dihadapi bangsa Indonesia bahwa Jepang tidak kalah kejam dengan penjajahan Belanda yang semakin mengganasnya bala tentara Jepang. Jepang berjanji untuk memberikan Indonesia untuk merdeka setelah perang selesai. Jepang bahkan mengajarkan bangsa Indonesia agar berani untuk mendirikan suatu negara merdeka di hadapan musuh-musuh Jepang. Dan yang keenam, yaitu terakhir, pendidikan Pancasila pra-kemerdekaan. Pada awal kelahirannya, menurut Ong Ham dan Andi Acidan, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal ini ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPRKI ketika menyepakati dasar negara yang telah digunakan di Indonesia merdeka. Selanjutnya, sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Yang pertama, Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut mereka yang memenuhi anjuran, sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Yang kedua, Pancasila di era Orde Baru. Setelah jatuhnya setelah jatuhnya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali atas negeri ini. Dengan berpindahnya kursi presiden tersebut, pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki pada peringatan Hari Pancasila, hari lahir Pancasila 1 Juni 1967. Selanjutnya, Asas Tunggal Pancasila. Dalam pidato kenegaraan di depan DPRI tanggal 16 1982, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya
mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Sesungguhnya gagasan ini bukan gagasan baru karena tahun 1966 dan sampai 1970 sudah terdengar gagasan untuk mengasas tunggalkan partai-partai politik. Asas tunggal Pancasila menurut Darniel Doer berarti mengingkari kebinekaan tunggal, kebinekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan ini biasanya bersumber dari agama atau pemahaman lain. Dan yang terakhir, Pancasila di era reformasi. Pancasila yang seharusnya menjadi nilai dasar moral etik bagi sebuah negara dan aparat pelaksana negara. Dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Nah, puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah beberapa gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa cendekiawan dan masyarakat yang sebagai gerakan moralnya, moral politiknya yang menutur adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara di masa lalu dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang. Ya, di samping terus berusaha melakukan pembaruan guna menjawab tantangan era globalisasi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari bab 2 dari buku Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat selamat pagi.